itu sebabnya ingat dulu baik-baik. Bahwa ketakutan itu ternyata adalah senjata andalan iblis. Nah, ketika saya siapkan materi ini saya jadi ingat, lihat ini. Masih ingat tentang pengalaman Daud melawan Goliat? Nah, kalau saudara pelajari baik-baik, maka sebenarnya senjata andalan Goliat yang paling ampuh yang dimilikinya, sebenarnya bukan tombak atau lembingnya. Ya, dia punya persenjataan, tapi sebenarnya senjata andalan yang paling dia andalkan itu bukan tombak dan lembingnya, tapi ketakutan yang dia lepaskan selama 40 hari di medan perang. Oke, saya ulang sekali lagi. Coba renungkan, tentu kita sangat familiar dengan kisah ini. Bahwa senjata andalan Goliat itu bukan tombak lembingnya. Tapi ketakutan yang dia lepaskan selama 40 hari di medan perang. Nah, ketika saudara mempelajarinya, coba lihat ini sebentar. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 10 sampai 11, ayat yang ke-24. Coba perhatikan bahwa ternyata waktu dia tampil, terus dia lepaskan intimidasi. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, coba kita lihat di 1 Samuel pasal 17 ayat 10 sampai 11 dan ayat 24. Akibat dari ketakutan yang dia lepaskan itu, perhatikan ini. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Perhatikan ini. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa saudara? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Perhatikan ini kata itu. Sangat ketakutan. Dan terus ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Sudah bisa bayangin, selama 40 tahun itu selama 40 hari itu enggak ada peperangan. Bisa bayangin waktu Daud itu disuruh sama papahnya untuk ngantar makanan buat kakak-kakaknya. Jadi kalau saudara jadi Daud, maka saudara akan mikir gini, waduh sebentar nanti saya akan lihat perang nih. Betul gak itu? Tapi waktu dia tiba di medan perang, dia kaget. Nggak ada perang sama sekali. Yang ada adalah Goliat selalu tampil tiap hari untuk nantang duel. Nggak ada peperangan selama 40 hari. Dan teror dilepaskan dari hari ke hari dan semakin melumpuhkan bangsa Israel saat itu. Nah, sementara saya siapkan materi ini, kenapa saya katakan bahwa ketakutan adalah senjata andalan iblis? Lihat ini. Ternyata ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Renungin dulu sebentar. Bukankah ini Pak Wahyun? Ketakutan sebenarnya membuat kita kalah sebelum berperang. Karena ketakutan membuat kita tidak bergerak maju dan justru bergerak mundur. Betul nggak itu? Ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Saul bersama dengan tentaranya itu kalah tanpa perang. Tanpa perang. Nah, sementara saya renungkan kisah ini, maka coba perhatikan ini saudara. Saudara sadar bahwa saat kita berani maju berperang, maka sebenarnya kemenangan itu pasti akan kita alami. Terbukti waktu Daud akhirnya hadapi, kok anti klimaks ceritanya. Coba saudara renungkan dulu. Saya bisa bayangin harusnya itu perangnya sengit gitu. Ya kayak film-film silat gitu. Tapi ternyata kalau saudara perhatikan, selama 40 hari tidak ada yang berani. Tapi begitu Daud lihat, Daud bilang gini, saya maju. Waktu dia maju, dia bawa 5 batu. Masih ingat itu? Dia bawa 5 batu. Dia pakai berapa batu? 1. Dia lempar, kena jidatnya, tumbang, ditebas lehernya. Selesai. Kalau saudara nonton film itu kira-kira kecewa gak itu? Ya, coba begini. Kita udah mikir terjadi kejar-kejaran, terjadi perang pedang gitu. Itu kan kayaknya lebih keren. Tapi ternyata, perhatikan apa pesan yang saya sedang lepaskan. Seringkali, apa yang kita takutkan, waktu kita hadapi, tidak semenakutkan apa yang kita bayangkan selama ini. Apa liciknya setan? Dia lepaskan ketakutan, sehingga sebetulnya akhirnya membuat kita jadi kalah sebelum berperang.